Kekasih-kekasih Tuhan, sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home. Dan bersama hambanya, Pastor Insinyur Dhani Krishna Supangat. Shalom hambanya. Shalom. Salam Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yesus segera datang. Segera datang. Yes. Pada saat ini kita akan bahas topik yang sangat update di hari-hari ini. Saya berikan tema adalah kronologi akhir zaman terkini berdasar sejarah bangsa-bangsa dari khotbah Yesus. Pak Dhani, biar akrab Pak Dhani aja ya. Yes. Kronologi akhir zaman terkini dari perspektif zaman bangsa-bangsa di khotbah Yesus itu bagaimana? Silahkan. Ya, baik. Pertama, seperti biasa saya mulai dulu dengan samakan definisi. Kita bicara akhir zaman, kita tidak bicara tentang kiamat, bumi hancur, dan sebagainya, tetapi kita bicara menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Jadi di dalam kita belajar akhir zaman ini, kita mempersiapkan mempelai Kristus, kita melipat gandakan pengerja Kristus, dan yang ketiga, kita mempersatukan tubuh Kristus. Jadi kita betul-betul mempersiapkan diri untuk Yesus Raja di atas segala raja datang menjemput mempelainya. Tetapi yang kedua juga, bahwa akhir zaman ini adalah akhir daripada sejarah manusia masuk dalam sejarah kerajaan Tuhan. Maka kita mempersiapkan diri, karena di dalam kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah sebagai imam dan raja 1000 tahun lamanya. Nah, siapa itu mempelai Kristus? Dia adalah menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu menjadi pasangan sepadan Tuhan Yesus. Nah, tetapi ada satu lagi dari khotbah-khotbah sebelumnya, kalau Bapak Ibu sempat mengikuti, bahwa Tuhan Yesus itu berkhotbah akhir zaman memulai dengan tanda Bait Allah yang diruntuhkan. Dan Bait Allah itu diruntuhkan digenapi pada tahun 70 Masehi di Matius 24 ayat 1 dan 2. Kenapa Tuhan Yesus memulai dengan Bait Allah yang diruntuhkan? Tuhan mau kasih tahu, lihat bangunan ini. Kalau bangunan ini runtuh, apa yang saya ucapkan terjadi, maka itu sudah mulai masuk akhir zaman. Akhir zaman Awal daripada akhir zaman. Baik, supaya seru, baca nasnya yang zaman masa lalu, kita tiup trompet biar tiup sangkakala biar semua pemirsa boleh sadar bahwa jadi, zaman bangsa-bangsa dimulai, kita tiup sangkakala. Di dalam kitab Matius 24 ayat yang pertama dikatakan, sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Yes. Tuhan memulai dengan khotbah Bait Allah yang diruntuhkan. Maaf. Yes, nanti akan terdengar bunyi sangkakala yang terakhir seperti di 1 Tesalonika pasal yang 4 ayat 16. Sangkakala berbunyi, ada nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar. Adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Yes, Pak Dhani. Ya. Ada sebagian orang ketakutan belajar akhir zaman. Aduh, takut, saya takut. Tapi ada juga, ini sayap kiri, ada sayap kanan. Nggak takut, tetapi cuek. Beberapa orang berkata, oh, masih lama. Dari dulu juga begini. Kalau ada perang, dari dulu juga perang. Penyakit, dari dulu penyakit. Nah, saya mau bukan sayap kiri atau sayap kanan, tapi sayap tengah. Memang nggak ada sayap tengah. Namanya jalan tengah. Jalan tengah. Apa kata Alkitab? Kalau kita belajar tentang akhir zaman itu, sikap yang bagaimana yang terbaik? Sebelum kita masuk kepada zaman bangsa-bangsa menurut khotbah Yesus di kronologi akhir zaman terkini, terupdate. Baik. Satu lagi sekarang, berdasarkan perkembangan yang sekarang muncul, timbul banyak pro kontra. Ada satu lagi kita samakan definisi.
Ya, tadi sudah saya sebutkan akhir zaman itu dimulai abad pertama. Demikian juga pada waktu kita membahas kitab Wahyu, nah itu juga peristiwa itu sudah terjadi di abad pertama, di mana pada waktu Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat semua peristiwa itu pada zamannya. Ya, jadi seperti sekarang lagi ramai masalah 666. Itu masih nanti itu. Tidak, dulu sudah ada, karena itu adalah nama daripada Kaisar Nero. Nah, yang perlu kita ketahui adalah seperti saya sudah sampaikan dan saya mau ulang, akhir zaman itu seperti wanita sakit bersalin. Ya, jadi udah bukaan 1, bukaan 2, udah kontraksi. Wah, ini bencana makin meningkat. Waduh, gempa bumi meningkat. Wah, ini sudah nanti kita akan bahas yang sekarang ini menuju Romawi Baru. Dan tetapi tiba-tiba sampai rumah sakit, loh kok mulesnya hilang. Udah masih lama Bu, pulang dulu. Tapi nanti udah di rumah, kontraksi lagi, rame lagi, wabah penyakit rame lagi, pandemi rame lagi, gempa rame lagi. Tapi sampai di rumah sakit baru bukaan 5, bukaan 6 Bu, iya pulang dulu deh, nggak apa. Tapi tahu udah kontraksi makin kuat, 7, 8, 9, nah jangan pulang. Sebentar lagi bukaan 10, ketuban pecah, bayi lahir. Nah, bagaimana menyikapinya? Saya khotbah akhir zaman dari tahun 1991 buku itu. Wow. Ini udah tahun 2020. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mereka mengejek, nggak datang-datang, mungkin lusa atau di lain hari. Tetapi Tuhan berkata di dalam 2 Petrus 3 bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ayat yang ke-9, 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sebab ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan seterusnya. Yesus datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu. Tetapi di sini Tuhan mau banyak orang diselamatkan. Nah, yang jadi persoalan kenapa kok seperti terjadi delay? Kayaknya Pak udah pada tempatnya semua. Ya, bicara akhir zaman itu banyak yang dibahas. Oke, pertama kita lihat dulu dari sejarah penyesatan. Ya, penyesatan sampai nanti munculnya antikris. Nah, ini meningkat terus. Tetapi kemudian juga zaman bangsa-bangsa yang sebentar kita akan kupas. Sampai dari kerajaan Babilonia sampai ke Romawi Baru sampai sekarang namanya Uni Eropa. Itu dibahas tuntas. Tetapi kemudian juga kita harus melihat juga terjadi tanda-tanda di langit. Nah, di langit ini pun ada tanda-tanda lapisan ozon menipis. Itu baru tahun 90. Global warming, pemanasan global. Baru tahun 90. Ada di kitab Wahyu, ada drugs, ya, obat bius, obat-obatan menimbulkan efek bius. Itu ekstasi baru muncul tahun 90, 91. Jadi itu semua meningkat. Pesta pora seperti zaman Nuh, zaman Lot, kejahatan ekonomi. Jadi ini semua berpacu semua. Ya, makanya dikatakan seperti kuda-kuda, kuda putih, kuda merah. Perang dari dulu ada. Muncul perang dunia 1, perang dunia kedua. Sebentar lagi nih depan kita ini, kalau mau lihat kronologi, ini ada perang dunia ketiga, yaitu perang Gog Magog, Yeskiel 38. Salah satu cara juga kita bisa memahami bahwa tafsir akhir zaman ini benar atau tidak, itu kita bisa melihat dari sekian banyak materi buku atau yang terbitkan, kita doakan bersama. Nah, jadi nggak mungkin hamba Tuhan ini, saya misalnya banyak khotbah akhir zaman, ya tidak dikasih tahu tentang hal-hal yang terkini. Jadi saya juga tektok, ya seperti yang kami lakukan Bapak Ibu. Saya kumpulkan buku itu hampir 300 judul. Ya. Nah, kami dengan Pak Tim lagi nyusun berdasarkan jenis-jenisnya. Kami akan baca lagi. Itu buku dari zaman tahun 70, 80, berbagai pengarangnya. Dan kita akan lihat trennya kemana. Karena buku kitab Daniel saja itu saya temukan ada 12 pengarangnya. Tapi saya temukan semuanya mengerucut, hampir sama. Ya, cuma ada beberapa beda. Wahyu juga begitu. Buku juga kita ada survei ya. Ya. Survei dan juga studi banding dengan keadaan zaman now. Betul. Nah, saya sendiri setiap selesai seminar, di akhir sebelum kita pengutusan, saya suruh semua membuat semacam pernyataan ya. Dari pelajaran yang ada, misalnya modul A, Anda setuju di mana, tidak setuju di mana. Misalnya pesertanya sampai 300 orang. Dan hampir 80% misalnya pengangkatan. Mereka setuju ada pengangkatan, rapture. Lalu mereka sepakat dari doa, dari penelaahan, padahal ini gereja macam-macam. Dan mereka melihat, ya cenderung pengangkatan itu sebelum masa antikris.
Nah, cuma sebelumnya itu bisa di awal 7 tahun atau di pertengahan 7 tahun. Tetapi yang jelas masa antikristus sudah tidak ada gereja, karena Roh Kudus dalam gerejanya dalam kita lebih besar dari antikris. Ya, jadi itu salah satu untuk kita melihat bagaimana trending ya, atau bagaimana Roh Kudus bekerja. Karena kenapa kok banyak beda-beda? Ada juga yang ngotot. Ini teori saya, ya. Ini yang paling benar. Jadi akhirnya dia tidak terbuka. Contohnya banyak yang tidak terbuka dengan munculnya Israel jadi bangsa. Ya, Israel menjadi negara kembali. Itu pohon ara yang bertunas. Itu kebetulan aja, Pak. Nah, jadi kalau tadi Pak Tim nanya banyak orang yang nggak peduli, itu juga bisa terpengaruh oleh doktrin yang dari kecil mereka dapatkan. Padahal semua berkembang, ya. Seperti contohnya ada transformasi kebonoan rohani. Nggak mungkin, kita ini akhir zaman, kita ini minoritas, kita ini di bawah tekanan, banyak aniaya. Jadi lagunya selalu menderita, merintih. Padahal di akhir zaman ada jelas. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Nah, jadi tujuan berita akhir zaman, sejemaat dilayani, siap jadi jemaat melayani Tuhan. Oke, Pak Dhani. Sekarang saya mewakili orang awam, yang agak kengong-kengong gitu, nggak ngerti-ngerti gitu. Dari mana tanda kedatangan Tuhan itu semakin nyata yang Bapak bedah dari zaman bangsa-bangsa yang diucapkan di khotbah Yesus? Oke, jadi setelah tadi Matius 24 ayat 1 dan 2 Tuhan memulai dengan bait Allah yang diruntuhkan. Jadi kita sepakat belajar akhir zaman itu mulai dari awal zaman, ya, dari abad pertama. Baca kitab Wahyu, baca dari abad pertama, ya, itu kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus dan seterusnya. Nah, demikian juga pada waktu Tuhan Yesus khotbah di Matius 24, di ayat 15-nya Tuhan berkata, ya, lihat ada pembinasa keji duduk di bait Allah. Nah, ini menarik, Pak Tim, karena dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, jadi di sini ketika Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dia bagikan mulai dari penyesatan sampai perang sampai wabah penyakit, tiba-tiba dia belok, kamu melihat pembinasa keji. Nah, ini sesuatu yang kaget. Siapa pembinasa keji? Nah, belajar kitab Daniel. Nah, sekarang kita mau nanya Om Daniel. Yes. Oke. Nah, tetapi sebelum Om Daniel, Tuhan Yesus memberitahukan sedikit, ada pendapat penjelasan dari yang dimaksud daripada kitab Daniel itu menuju kemana. Di Lukas 21 ayat 20, Lukas 21 ayat 20 dikatakan tentang runtuhnya Yerusalem. Nah, jadi bait Allah ini ketika diruntuhkan itu juga akibat daripada Yerusalem yang dikepung. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Dan itu sudah terjadi. Tetapi akhir zaman itu ada namanya double mention law, pengulangan-pengulangan, peristiwa berulang-ulang. Ya, Yerusalem kemudian jatuh lagi ke tangan Ottoman. Ya, nah kemudian nanti sekarang sudah di bawah kekuasaan Israel, akan jatuh lagi. Nanti dibahas di kitab Zakaria. Jadi ayat ditafsir ayat. Tetapi yang saya mau jelaskan ayat 26-nya, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, di sini menarik Pak Tim. Ada istilah genaplah zaman bangsa-bangsa. Ini sesuatu istilah yang mungkin agak jarang dibahas. Genaplah zaman bangsa-bangsa. Sekarang Pak Dhani, zaman bangsa-bangsa itu menunjukkan akhir zaman yang terkini itu yang di mananya urutannya? Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi Tuhan sudah menantang para pembaca, belajarlah kitab Daniel, dan Tuhan Yesus katakan sampai genap bangsa-bangsa. Nah, kitab Daniel menurut Daniel 9 ayat 24 ya, saya langsung bikin ringkasannya, Daniel 9 ayat 24 dan seterusnya, tentang 70 kali 7 masa atau 70 minggu. Kitab Daniel ini membahas tentang satu, nasib bangsa Israel. Ya, satu, nasib bangsa Israel. Kedua, nasib kota Yerusalem. Ketiga, nasib bait Allah. Lalu yang keempat, munculnya Romawi baru. Nah, ini menarik Pak Tim. Munculnya Romawi baru yang sekarang kita kenal dengan Uni Eropa. Lalu kelima, munculnya diktator dunia atau pembinasa keji yang kitab Yohanes katakan adalah antikristus.
Nah, jadi dia melihat akan munculnya antikristus. Lalu yang keenam, kitab Daniel ini juga membahas kedatangan Yesus sebagai Mesias. Dia sebagai juru selamat. Dan yang ketujuh, Yesus akan datang sebagai raja yang akan membinasakan diktator antikristus itu. Tetapi 8 tahun yang lalu Tuhan bukakan satu lagi. Daniel juga bicara tentang transformasi, yaitu pembalikan keadaan. Nanti kita lihat kalau ada waktu di bagian terakhir, karena tujuan khotbah akhir zaman betul menakut-nakuti biar tobat. Tetapi juga untuk jemaat naik level, ada pembalikan keadaan. Nebukadnezar yang tadinya sangat menentang Tuhannya Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego, akhirnya bisa mengakui. Demikian juga Raja Darius. Nah, di akhir zaman ini juga transformasi, akan banyak orang akhirnya mengakui Yesus engkaulah Tuhan, Yesus engkaulah Tuhan. Nah, di mana kita bisa mempelajari zaman bangsa-bangsa? Dimulai dari mimpi Nebukadnezar Daniel 2. Di dalam kitab Daniel 2 ini, di sini digambarkan tentang mimpi Raja Nebukadnezar, di mana ada patung yang besar, kepalanya dari emas, dada lengannya dari perak, kemudian perut pinggang dari tembaga, dan pahanya dari besi, dan kaki dari besi dan tanah liat. Silakan nanti Bapak Ibu baca Daniel 2 ya. Kita di sini talk show, tetapi tiba-tiba muncul satu batu kecil yang tidak diungkit oleh manusia. Ini batu kemudian menghantam kaki daripada patung raksasa ini, dan patungnya hancur bagaikan debu. Tetapi batu ini lama-lama jadi besar dan membesar. Nah, apa artinya? Apa artinya? Pertama, patung ini dari atas ke bawah, kalau manusia kan kalau golongan darahnya A ya A semua ke bawah. Nggak mungkin ini A, B, C, D. Nggak. Jadi ada sifat yang sama. Nah, sifat daripada bangsa-bangsa. Karena Alkitab berkata, Tuanku Nebukadnezar, engkau bermimpi patung ini artinya adalah kerajaan-kerajaan. Ya, kerajaan-kerajaan yang pertama selalu menguasai Israel. Dia selalu menjajah Israel. Lalu kedua, selalu munculnya dari Laut Tengah. Unik. Bukan dari Laut Jawa, bukan dari Laut India. Selalu muncul Laut Tengah. Kejauhan. Ya, kejauhan. Dan yang ketiga, berkuasa atas dunia, punya pengaruh atas dunia. Nah, jadi kenapa ini masuk bagian dari kronologi, Pak? Karena kita mau melihat bahwa kita ini sekarang sudah di kerajaan apa. Jadi kalau kita mau belajar akhir zaman, kita harus lihat semua. Jadi nggak cuma, oh ini corona, udah mau datang Tuhan Yesus. Lihat yang lain juga. Bagaimana semua berpacu. Ya, seperti kuda merah, kuda hitam. Ini semua berpacu dalam melodi gitu kira-kira. Nah, semua berkejar-kejaran. Jadi tidak bisa cuma satu titik kita pelajari. Oke, apa itu kepala dari emas? Nah, pertama emas. Ini logam mulia. Ya, tapi makin ke bawah jadi besi. Tanah liat. Artinya logamnya yang tadinya baik makin lama jadi buruk. Akhlaknya baik, jadi moralnya tapi jadi buruk, jadi jahat. Makin ke bawah makin bejat gitu. Nah, kepala dari emas adalah Babilonia. Ya, kerajaan Babilonia. Pada waktu Daniel membuat surat ini, dia lagi dibuang di kerajaan Babilonia, Pak. 70 tahun di Babel. Jadi ini mimpinya Nebukadnezar bukan fiksi ya? Bukan fiksi. Nyata banget. Nyata. Jadi terbukti faktanya. Alkitab ini menarik. Kalau Bapak Ibu udah mulai ragu dengan firman Tuhan, Tuhan benarkah firman-Mu? Apakah benar? Ya dan ini, lihat aja. Faktanya cocok. Kalau firman tentang akhir zaman cocok, terbukti akurat, maka firman tentang berkat, mujizat juga pasti akurat. Yes. Nah, kemudian masuk dada lengan dari perak. Babel dikalahkan oleh Media Persia, kerajaan kembar ya. Jadi kanan kiri Media dan Persia. Kemudian Media Persia dikalahkan oleh Yunani, tembaga. Makin buruk ininya, makin buruk mutunya. Sampai di paha kerajaan Romawi. Ada Romawi barat, Romawi timur. Nah, kerajaan Romawi ini tiba-tiba hilang, Pak. Pecah jadi negara kecil. Akurat di kitab Daniel dikatakan pecah oleh kawin mengawinkan. Ya, jadi Raja Belgia kawin sama Raja Italia, muncul Eropa lah ya. Antar Eropa muncul kerajaan Swiss. Kemudian nanti yang Raja Prancis sama Raja Denmark punya anak kawin, muncul jadi Austria, jadi Jerman. Nah, kawin mengawinkan, cocok akurat jadi negara kecil. Tetapi Alkitab berkata bahwa nanti si kerajaan besi tanah liat ini akan bersatu kembali, 10 jari kaki. Ya, kenapa besi campur tanah liat? Ini kawin mengawinkan, ya beda-beda. Nah, disinilah pada waktu itu ketika ini bersatu kembali, maka di sini batu ini akan menghancurkan si kaki ini. Siapa ini? Oh, siapa dia? Nah,
Dikatakan 10 jari kaki. Nah, boleh kita juga nanya Om Yohanes di Pulau Patmos, 10 tanduk. Siapa itu? Inilah kerajaan Romawi baru. Nah, kerajaan Romawi itu adalah gabungan daripada 10 kerajaan Romawi kuno. Ada kerajaan Viking, ada Alemania, ada Anglo-Saxon, ada Visigoth, ada Ostrogoth. Kalau tadinya itu Nebukadnezar yang punya mimpi. Nah, kali ini Tuhan bicara langsung kepada Daniel. Ya, di Daniel 7 dan Daniel 8. Dikatakan di sini dia melihat ada singa bersayap burung Raja Wali. Nah, itu adalah kerajaan Babilonia. Bagaimana tafsirnya? Nanti di sekolah. Nah, kita bisa selesaikan secara jantan. Ya, boleh tanya jawab. Nah, kemudian beruang berdiri pada satu sisi makan 3 tulang rusuk. Ya, jadi pada seperti ini kerajaan kembar nih. Jadi media Persia lebih kuat. Dia menguasai 3 kerajaan sebelumnya itu Babel, Mesir, dan Libya. Kalau ayat di tafsir ayat itu bisa cocok Pak dengan sejarah. Memang Alkitab ini sejarah, kitab sejarah. Ya. Nah, kemudian berikutnya macan tutul dengan 4 sayap. Ini cepat sekali menguasai 4 wilayah. Inilah kerajaan Yunani. Ya, Alexander the Great cepat, langsung menguasai kerajaan Mesir, Syria, kemudian Yunani dan Turki. Tetapi kemudian akan muncul kerajaan keempat yang mengerikan. Ya, muncul tanduk kecil sini. Ya, ini 10 tanduk, tetapi kemudian muncul tanduk kecil mengalahkan semua tanduk yang lain. Dan kerajaan ini memakan yang lain. Ya, bergigi besi, kuat. Ya, jadi dia akan menaklukkan. Inilah kekuatan dunia terakhir. Kitab Daniel 8, mimpi yang kedua. Artinya begini Pak, kalau mimpinya sampai 3 kali berarti ini penting sekali. Nah, kali ini Daniel mimpi lagi, lihat ada tanduk domba jantan, tanduknya dual. Yang satu lebih besar daripada yang lain. Ini adalah bicara tentang media Persia, ya, kerajaan media Persia. Kemudian muncul ada kambing dengan lari cepat, tapi muncul tanduk kecil. Inilah kerajaan Yunani. Nah, kok ada tanduk kecil di kerajaan Yunani? Inilah gambaran antikris masa yang akan datang. Karena pada waktu itu ada namanya Raja Antiochus Epiphanes, Pak. Dia itu duduk di Bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Bait Allah masih yang pertama. Bait Allahnya Raja Salomo. Ya. Nah, ini gambaran yang akan datang. Nanti ada raja dari darah Romawi yang akan duduk di Bait Allah juga, itulah antikris. Nah, sekarang kita ini sudah berada di kerajaan 10 tanduk, di mana kita inilah kerajaan Romawi baru. Saya potong nih. Betul. Bait Allah yang dibilang Yesus di Matius 24 itu sudah runtuh tahun 70 Masehi. Betul. Sampai hari ini runtuh. Bahkan telah berdiri tempat yang lain, tempat ibadah yang lain. Ya, betul. Bapak dengan berani mengatakan Antikris itu akan berduduk di Bait Allah, berarti nanti ada planning Bait Allah ketiga akan dibangun. Ya. Nah, ini kalau ditanya orang Yahudi pro kontra juga, nggak mungkin itu. Memang ngajak kami mau perang dunia di negara kami. Yang sekuler nggak bisa. Ya. Tapi yang ortodoks, super ortodoks, ultra ortodoks, mereka yakin. Tapi pertanyaannya kan tadi, apakah Bait Allah pasti bisa berdiri? Ada ayatnya. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Ya, dikatakan bahwa pembinasa keji itu antikris akan duduk di Bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Nah, jadi pasti Bait Allahnya ada. Jadi karena Israel mungkin kurang kekuatan, ya, kurang berani, ada seseorang yang membantu. Nah, ini yang mau saya lanjutkan. Dia adalah Mesias, pahlawan. Gitu ya. Tiba-tiba dia pahlawan palsu ya. Iya, Mesias dia dudukin. Palsu. Betul. Nah, jelasin, Mbak. Jadi gini, orang Yahudi itu tidak percaya Yesus Mesias. Betul. Jadi dia masih nunggu, ya, dia masih nunggu Mesias yang akan datang. Dia punya Mesias yang versinya dia. Versi mereka, ya. Jadi dia masih menunggu. Nah, disinilah saya sedikit kupas. Bukan hanya orang Yahudi aja yang tidak percaya Yesus, juga ada di berbagai bangsa. Ya. Bapak setuju kan? Yesus akan menjadi hakim segala hakim ya. Betul. Nah, sebagai Imam Mahdi yang akan turun. Ya. Tapi ada kelompok lagi berkata, oh, Yesus itu menjadi hakim segala hakim karena mau menghakimi kamu orang Kristen. Yang salah menerima persepsinya Yesus itu bukan Tuhan tapi Nabi. Jelasin, Pak. Harus berani, Pak. Tenang. Tanpa menyinggung siapapun. Betul.
saya mau bagikan. Ya, saya latar belakang bukan Kristen, namanya udah Krishna kan. Iya. Oke. Tapi mau saya sampaikan, salah satu yang membuat saya bertobat, saya mengenal keselamatan. Yang pertama, kalau Yesus Yesus adalah satu-satunya utusan Tuhan yang sudah mati dan hidup kembali. Tidak ada satu pun utusan Tuhan yang sudah mati dan hidup kembali. Ada yang hidup tapi mati lagi. Mati lagi, tapi ini dia mati dan hidup kembali, itu buktinya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ya. Yang kedua, Yesus adalah satu-satunya utusan Allah yang sudah naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudus kepada umatnya. Sehingga pada waktu kita baca firman, kita bisa mengerti Roh Kudus akan menuntun kita kepada perkara-perkara yang akan datang. Setuju. Nah, jadi nggak usah, jadi kalau mengandalkan Roh Kudus semua akan sepakat situasi akhir zaman. Tapi yang ketiga, the last but not the least, banyak utusan Tuhan setelah naik ke surga, innalillahi tidak datang kembali, tetapi Yesus satu-satunya yang sudah naik ke surga dan tidak lama lagi dia akan datang kembali menjemput kita semua. Jadi itu bukti nyata bahwa Yesus pasti datang 2 kali, dan kedua dia datang untuk menjemput mempelainya. Itu yang Jelas poinnya. kan? Bapak kan Dhani Krishna Supangat. Iya. Krishnanya pasti dari India itu ya. Ya, Krishna itu siapa, Pak? nama dewa Hindu ya. Jadi Iya. yang apa namanya? Ya, dia sebagai titisan dari Brahma. Nah, tetapi poinnya adalah dia nama itu bicara tentang keilahian gitu. Dulu waktu dikasih nama ya supaya keilahian, dan Widyawardana itu nama di akte, di paspor juga pengetahuan bertambah. Nah, bersyukurlah pengetahuannya bertambah sesuai kitab suci Daniel 12. Baik. Pertemuan bertambah, firman Tuhan yang bertambah. Waktu semakin mepet, Ya. Bapak selalu padat dalam luas samudera ilmu-ilmu akhir zamannya. Saya lanjutkan ke Daniel 9. Oke, dari 9 dikunci lalu kita masuk aplikasi. Ya, oke. Nah, tadi sudah digambarkan bagaimana bahwa seluruh kerajaan itu munculnya di Laut Tengah. Ya. Nah, tiba-tiba di abad yang lalu lahirlah masyarakat ekonomi Eropa. Ya. Nah, jadi poinnya ini bicara kepada Romawi Baru Eropa. Nah, ketika kerajaan Eropa atau Uni Eropa bangkit, muncul jadi kekuatan, dan kita tahu sekarang mata uang euro juga sudah lebih kuat dari dolar. Nah, disitulah nanti batu kecilnya akan menghancur 10 kerajaan ini. Yesus akan datang di masa puncak kekuatan Uni Eropa ini. Jadi banyak yang menafsir 10 tanduk ini 10 negara Eropa. Tidak, Eropa sekarang anggotanya Uni Eropa sudah lebih dari 40 negara. Tapi ini adalah kerajaan kuno. Nah, tetapi saya mau tutup terakhir, yaitu tentang 70 kali 7 masa. Ini untuk menggenapi peristiwa siapa ini. Tadi kan dikatakan Israel ini butuh penolong kan, yang bisa membangun bait Allah. Ya. Nggak mungkin dia pakai kekuatan sendiri. Ini harus ada kekuatan ekstra dunia. Nah, di dalam kitab Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ini ada nubuatan 7 kali 7 masa, 70 kali 7 masa. Ya. Atau 70 kali 7 sabat, 490 tahun ya, satu masa 1 tahun. Nah, 490 tahun ini telah ditetapkan untuk Israel ya, untuk Yerusalem, dan sampai kedatangan Yesus Kristus 2 kali. Nah, jadi ini adalah nubuatan untuk satu, untuk bangsa Israel, kedua untuk Yerusalem, ketiga untuk kedatangan Yesus sebagai Mesias, dan kedatangan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Yes. Oke, di ayat 25 dikatakan 7 kali 7 masa atau 49 tahun ya adalah perintah untuk kota Yerusalem mulai dibangun. Ya, sejak firman itu keluar ada 49 tahun. Nah, ini nanti kalau mau detail di sekolah ya. Tetapi ini saya perlu sampaikan betapa ini kan kronologi. Jadi peristiwa-peristiwa Masih kronologi ya. Sampai menuju kepada pemerintahan Uni Eropa ini, apakah betul ketika bangkitnya Uni Eropa ini adalah bagian juga tanda Yesus sudah di ambang pintu. Poinnya ke situ. Saya shortcut sekarang. Ya. Hari-hari ini zaman bangsa-bangsa yang nyata apa? Ya, jadi zaman bangsa-bangsa ini puncaknya tadi kan dari kitab dari bangsa Babilonia, Ya. kemudian ke Yunani, Ya. Media Persia dulu, lalu Yunani, Romawi, lalu sekarang Romawi Baru. Romawi Baru. Romawi Baru adalah puncak bangsa-bangsa, inilah kerajaan Uni Eropa yang sekarang ini. Nah, di sini dikatakan ada 1 kali 7 masa, 7 kali 7 masa firman itu dikeluarkan, yaitu tahun 453 sebelum Masehi, pada waktu Israel mulai dari saat pembuangan di Babilonia ya. Nah, di situ
akan ada perintah untuk membangun kota Yerusalem. Dan tepat 49 tahun kemudian setelah firman ini keluar, kota Yerusalem dibangun pada tahun 396 sebelum Masehi. Ini kalau saudara nggak usah ngapalin tahun-tahunnya, ya. Kalau sekarang nggak keluar di ujian, nanti kalau institut baru keluar di ujian, ya. Tetapi intinya ini akurat, ya. Tuhan bilang kapan waktunya nggak ada yang tahu. Tetapi khusus untuk yang zaman bangsa-bangsa dikasih tahu 49 tahun, 62 kali 7 masa, itu 434 tahun kemudian ya akan datang seorang Mesias, dan betul Yesus datang, dan pada tahun itu Yesus disalibkan. Nah, tetapi bangunan itu akan runtuh, ya. Ada perjanjian, ya, nanti akan masa gap, ya. Jadi Daniel tidak melihat zaman gereja. Nah, ketika Bait Allah runtuh, Israel tercerai-berai. Kan Israel itu, Daniel hanya membahas tentang Israel. Tiba-tiba tahun 48 Israel menjadi bangsa kembali. Ya. Nah, sekarang sisa 1 kali 7 masa. Nah, ini Pak, yang bikin rame sekarang adalah 1 kali 7 masa ini siapa? Dan ini siapa percaya nggak percaya tentu akan terjadi. Terjadi. Nah, dikatakan di situ di kitab Daniel itu, raja itu membuat perjanjian menjadi berat. Nah, ini kata raja itu raja mana ini? Ini adalah raja Romawi, ya, raja Romawi yang menyingkirkan Yesus, ya, yang menghancurkan kota Yerusalem. Jadi ini masih konteksnya ke kerajaan Romawi yang sekarang ini ditafsirkan, ya, sekarang buktinya adalah Uni Eropa. Ya. Nah, jadi nanti ada seorang entah presiden, entah pemimpin koalisi parlemen Eropa mengadakan perjanjian dengan Israel. Nah, dengan dukungan Eropa, Israel bisa membangun Bait Allah ketiga, Pak Tim. Ya. Nah, dengan dukungan itu Bait Allah ketiga berdiri. Nah, 3,5 tahun pertama Israel akan melakukan ritual seperti zaman Musa. Persis, ya. Bakar kurban dan sebagainya, persis. Ya, di situ mereka melakukan ritual. Tetapi 3 tahun kemudian. ya. Nah, kenapa yakin Pak Eropa? Ini juga menarik, Pak. Masih ada lagi ayat lainnya, itu dari Daniel 11. Ya. Kalau baca Daniel 11 tentang utara selatan, nah di sini ada kerajaan utara. Jadi Israel akan diserang oleh kerajaan selatan. Nah, selatan ini siapa? Ini kerajaan-kerajaan dari kerajaan Arab, ya. Kerajaan-kerajaan. Nah, itu sudah terjadi dulu, Pak. Tahun 48 setelah Israel menjadi bangsa, Israel diserang oleh kerajaan-kerajaan Arab. Tahun 67 perang lagi, ya, sampai Israel menduduki kota Yerusalem. Nah, nanti akan terjadi lagi. Nah, ini saya sebut perang dunia keempat, Pak. Kalau ketiga itu perang Gog-Magog. Nah, di pertengahan 7 tahun ini saya sebut perang dunia keempat karena semua dunia Arab ini akan menyerang Israel. Bahkan Iran mengatakan Israel harus dihapus dari peta dunia. Seru kan? Nah, jadi mereka melakukan itu untuk meruntuhkan hegemoni Israel. Tetapi pada waktu itu Israel menjerit, Eropa tolong. Nah, pada waktu mereka minta tolong Eropa membantu Israel. Bait Allah jadi? Ya, Bait Allah jadi, tapi di pertengahan 7 tahun ini Eropa bukannya pulang ke Eropa, roh penjajahan ada dalam diri mereka. Mereka menjajah Israel, menduduki kota Yerusalem, bahkan pemimpinnya nanti duduk di Bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Masuklah dunia dalam 3,5 tahun kedua, itulah masa antikris. Maka di sini dikatakan pertengahan 7 tahun raja Romawi baru itu melanggar perjanjian kerjasama dengan Israel, dan akhirnya Israel pada waktu itu kan muncul Musa dan Elia. Hei Israel, itu bukan Mesias yang kalian tunggu. Lari mereka ke Petra, tafsirannya sekarang. Dan pada waktu itu 3,5 tahun, maka Israel masa kesusahan Yakub, Pak. Israel ini akan menjadi bulan-bulanan. Di akhir 7 tahun Israel ini diserang dalam utara, selatan, barat, timur. Inilah perang dunia kelima, Pak. Nah, seru lagi, Pak, perang Harmagedon. Pokoknya 7 tahun itu masa kesusahan Israel, karena Daniel hanya melihat Israel. Tetapi di puncak itulah Yesus datang. Angkatlah wajah, Yesus datang dan kemuliaannya, mengalahkan semua kerajaan dunia, injak kaki di Bukit Zaitun, mengalahkan Tritunggal Setan, ambil alih bait suci, Lucifer, antikris, nabi palsu dikalahkan, dan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dia menjadi raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan kita semua umatnya, kita siap memerintah sebagai imam dan raja 1000 tahun lamanya. Iya. Siapkan dirimu. Kita ada di penghujung acara ini, Pak. Amin. 1 menit. Bapak closing statement. Ya. Jadi setelah tanda zaman bangsa-bangsa itu begitu nyata dan gamblang, kalau ada yang masih keras kepala, ya sudahlah, itu urusan dia dengan Tuhan. Lu mau setuju nggak setuju? Contoh, matahari terbit di timur,
tenggelam di barat. Oh, saya nggak setuju. Lu nggak setuju kayak lu nggak, saya tunggu langsung saja terbit. Gempa bumi, tsunami, semuanya tidak perlu menunggu setuju. Tapi kita harus was-was dan kita harus berdoa dan berjaga. 1 menit closing statement. Baik. Nah, saya akan tutup kembali. Tadi saya mulai dari Lukas 21, khotbah Tuhan Yesus ya tentang zaman bangsa-bangsa, runtuhnya Yerusalem. Saya akan tutup juga dengan Lukas 21. Ya, dikatakan ayat yang ke-29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Nah, kalau pohon ara itu Israel sudah bertunas, tahun 48 sudah jadi negara. Pohon apa saja, inilah Eropa yang bertunas. Nah, ketika Anda melihat bahwa Romawi baru Eropa ini makin bangkit jadi satu kekuatan, ya dia nanti mengalahkan Amerika, mengalahkan Rusia juga, bahkan akhirnya dia berkoalisi dengan Israel dan dia akhirnya bahkan menjajah Israel, maka kita lebih berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan datang, kita siap. Jadi poinnya belajar dari zaman bangsa-bangsa ini, Tuhan akan datang di masa ini. Kerajaan Allah, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Bumi penuh kemuliaannya. Yes. Tuhan berkati. Sobat penyembah, sebelum program ini berakhir, buka hatimu. Dia akan menerima pertobatanmu kalau kau mau bertobat dan menerima komitmen untuk mengiring dia. Berdoa, berjaga senantiasa. Mari kita berdoa, sempurnakan firman-Mu supaya kami tidak cuek-cuek, lalu kami menjadi suam-suam kuku, tapi kami on fire. Yesus bisa datang kapan saja sebagai hakim segala hakim, sebagai Imam Mahdi, sebagai pemimpin, dan kami siap untuk menyongsongnya dengan selalu berdoa dan berjaga. Bertobat dari dosa kami, mengiring Yesus seumur hidup kami dan selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin.